Sejak 10 tahun terakhir, tikus tidak hanya dianggap sebagai hewan pengganggu dan menjijikkan, melainkan beralih menjadi hewan peliharaan yang menjanjikan keuntungan besar secara finansial. Hal itu bermula dari majalah Trubus yang mengangkat permasalahan ternak tikus sebagai topik utamanya pada Agustus 2009 yang silam. Peternak tikus semakin gencar dan banyak yang melakukannya di berbagai daerah. Ketika salah satu stasiun televisi tanah air meliput seorang peternak tikus yang cukup sukses yang berasal dari Jawa Barat dengan keuntungan berkisar antara 10 hingga 25 juta per bulan. Selain kelinci dan kera, tikus juga sudah lama dijadikan objek percobaan obat-obat baru, farmakologi, sebelum digunakan terhadap manusia. Mahasiswa S1 kedokteran, farmasi, dan keperawatan sering menggunakan tikus dalam penelitian tugas akhir mereka. Adapun tikus yang sering digunakan untuk penelitian adalah jenis mencit dan erat yang berasal dari galur Wister dan Sprague Dawley. Dua galur ini juga merupakan dua jenis tikus yang mudah dibiakkan dan dipelihara. Tidak hanya untuk kepentingan sebuah penelitian, tikus juga dicari untuk makanan reptil seperti ular dan hewan predator lainnya. Harga jual tikus sangat bervariasi. Bobot, umur, dan kepentingan juga mempengaruhi harga jual tikus dalam setiap ekornya. Erat dan mencit yang sering digunakan dalam sebuah penelitian umumnya mempunyai nilai jual yang cukup tinggi, yaitu berkisar antara 30 hingga 40 ribu per ekor. Sedangkan tikus yang digunakan sebagai pakan reptil memiliki nilai jual berkisar antara 8 hingga 25 ribu per ekor. Untuk memenuhi permintaan yang terus berdatangan dari para penghobi reptil dan akademisi kedokteran, ternak tikus tentu juga harus mengalami peningkatan dan betul-betul harus ditekuni. Tikus putih adalah jenis tikus yang minim serangan penyakit serta mudah dipelihara. Selain itu, tikus putih juga mudah beranak dengan masa kehamilan selama 20 hari dan bisa dipanen setiap bulan. Untuk memulai usaha ternak tikus putih, tipe dan jenis kandang sangat membantu untuk pertumbuhannya. Adapun bak plastik berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40, lebar 15, dan tinggi 10 cm adalah jenis kandang yang ideal sebagai tempat tikus. Bak tersebut juga dilengkapi dengan alat sekam maupun batu ziolet kecil. Selain itu, bak juga disediakan tempat minum yang terbuat dari pipa berdiameter 5 mm atau jenis wadah minum yang lain, serta disediakan pengukur suhu ruangan. Sebab temperatur ideal kandang tikus berkisar antara 18 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban sekitar 40 hingga 70%. Ketika kandang telah disiapkan, selanjutnya adalah proses pengembang biakan. Pengembang biakan dapat dilakukan dengan menyatukan induk jantan dan induk tikus betina yang masing-masing telah berusia 2 bulan lebih. Pengembang biakan juga dapat dilakukan dengan jumlah 1 induk jantan dan 3 induk betina. Kemudian, sejumlah indukan tikus tersebut dimasukkan ke dalam wadah yang telah disediakan tempat minum, ditutupi dengan jaring kawat dan alas yang terbuat dari serbuk kayu. Mereka juga dibiarkan dalam kandang selama 7 hari hingga tampak tanda-tanda kehamilan pada induk tikus betina. Tanda-tanda kehamilan induk tikus betina akan terlihat dari ketidakaktifannya bergerak serta muncul puting dengan bentuk bintik-bintik.
Ketika proses perkawinan telah selesai, induk tikus jantan dikeluarkan dan dipisahkan dari kandang induk tikus betina. Setelah proses perkawinan mencapai 21 hari, induk tikus betina akan mulai melahirkan anak dengan jumlah berkisar antara 5 hingga 15 ekor cendil. Cendil-cendil tersebut kemudian dibiarkan bersama induknya hingga berumur 21 hari. Setelah itu, cendil dapat dipisahkan dari induknya dengan diberikan pakan jenis pelet dengan kandungan protein berkisar 21 hingga 23% sampai berumur 2 bulan. Ketika telah berumur 2 bulan, tikus terus diberikan pakan jenis pelet dengan kandungan protein berkisar antara 18 hingga 20%. Umumnya, tikus putih yang telah mencapai umur 2,5 bulan dengan bobot mencapai sekitar 200 hingga 300 gram sudah siap untuk dijual. Namun, hal tersebut juga tergantung pada permintaan konsumen. Sebagian dari mereka membutuhkan sepasang cendil untuk dipelihara guna dijadikan indukan. Sebagian besar dari mereka justru lebih banyak membutuhkan tikus putih untuk dijadikan objek penelitian dengan jenis tikus putih dari Galur Wistler yang telah berusia sekitar 10 hingga 12 minggu dengan berat sekitar 150 hingga 200 gram.